I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kami dari calon guru penggerak angkatan 10 ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 2 Bagong Sinembang. Adapun hal-hal yang ingin kami tanyakan ini adalah berkaitan dengan dilema etika gitu Pak. Ini Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Jadi kalau selama saya kepala sekolah izin untuk permisi meninggalkan sekolah, padahal izinnya itu kan tidak terlalu penting gitu, ya. Dan harus minta izin dengan urusan pribadi. Seringkali muncullah di situ seperti bujukan-bujukan. Kalau saya mengatasi hal seperti itu, kita perjelas apa urusannya. Gitu. Kalau urusan ini memang betul-betul urgent, oke silakan. Tetapi kalau tidak urgent, tunggu waktu yang tepat. Jadi itulah. Sekarang nomor 2 Pak, jika di sekolah Bapak terjadi kasus-kasus seperti dilema etika tadi, nah sama-sama kasus-kasus yang ada terjadi itu kepentingannya sama-sama benar tuh, dua-duanya sama-sama benar, dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Dan ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pribadi, keluarga, kan? Atau kepentingan sekolah, kan seperti itu. Jadi kita pilah-pilah dulu dengan itu. Kita ingin tahu sampai sejauh mana izin tadi atau bujukan-bujukan tadi. Saja kita anggap demikian kan, bujukan dengan bahasa-bahasa yang bagaimana supaya tujuan dia tercapai. Padahal belum tentu itu penting sekali kan, belum tentu itu penting sekali. Berarti lihat alasannya dan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu juga menentukan kita. Situasinya bagaimana? Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika ada dilema etika itu Pak? Ya. Apakah bermusyawarah dengan guru atau lain sebagainya gitu? Ya, jika muncul dilema etika seperti itu ya, bukan dan sebagainya lah, itu bukan hanya satu aja Bu. Dilema etika itu muncul dalam berbagai macam situasi. Kita identifikasi dulu. Identifikasi apa? Tujuannya apa? Nanti kalau memang saya tidak bisa menyelesaikan, kadang-kadang kan. Nah Pak, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi pada sekolah Bapak? Kita harus bijak. Jadi menghadapi dilema etika itu kita harus bijak, ya. Bijaksana, mengambil sikap, menentukan sikap, mengambil keputusan dan kita harus bijak. Oke, kemudian gini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya gitu Pak? Ya, tantangan jelas ada. Ya bagaimanapun tantangan Pak, kita menghadapi dilema etika itu ada. Ya, bukan hanya pada guru, ya, siswa juga ada juga melakukan itu. Nah sekarang kalau terjadi dilema etika di sekolah Bapak dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak ada tata kelola khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Tergantung situasinya.
tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya selaku kepala sekolah ada waktu untuk bisa menyelesaikan dalam waktu yang sama atau dalam waktu bersamaan, bisa saya selesaikan. Ini Pak kan, dalam penyelesaian kasus dilema etika itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, tergantung Masalahnya, ya Pak. masalahnya itu berat atau tidak. Kalau berat kan kita harus perlu berdiskusi dengan seseorang, ya, termasuk Pengawas gitu Pak kan? bisa saja kita sama pengawas. Kalau masalah itu berat dan kita tidak bisa kita selesaikan sendiri di sekolah, bisa saja kita libatkan pengawas atau rekan sejawat, ya paling tidak dalam rapat MKKS muncul masalah ini kita bisa bahas, atau dalam grup-grup MKKS bisa juga. Baik Pak, cukup sekian interview. Terima kasih waktu dan tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I can't believe that you came into my life. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Ibu Leliana dari SMA Negeri 2 Bangun Senda. Hari ini saya mau melakukan interview dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Kita mulai aja ya Bu ya. Kalau di sekolah Ibu, bila ada sesuatu terjadi, misalnya ada kasus-kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun pendidikan moral. Nah, bagaimana cara Ibu bisa mengidentifikasi di sekolah Ibu ini, oh ternyata ada kasus dilema etika, ada kasus moral. Cara Ibu mengidentifikasinya gimana? Caranya saya itu menerapkan gitu, mana yang menurut saya lebih baik gitu. Iya, walaupun ibaratnya kondisinya itu seperti tidak memungkinkan lah gitu kan. Cuman saya bersama guru-guru lain gitu kan, saya memerintahkan mereka untuk ya mengkoordinir lah gitu semaksimal mungkin supaya dapat dilakukan seperti itu. Berarti yang pertama itu menerapkan, lalu mengkoordinir kepada teman-teman kerja Iya, ya. berjalan baik lah. Lalu yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama bila terjadi kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu ambil bila terjadi kasusnya dua-dua benar, pendapat bawahan Ibu misalnya dua-dua benar. Nah, cara mengambil keputusannya gimana ya? Kembali ke saya juga seperti itu, karena kan berarti keputusan itu kan tetap ada di tangan kepala sekolah seperti itu kan, karena kan kemajuan sekolah itu yang bertanggung jawab itu kepala sekolah seperti itu. Berarti Jadi tetap kembali ke kepala sekolah keputusan itu. Berarti Ibu ya tetap mengambil keputusan, Ibu yang menentukan keputusan. Oke. Lalu yang ketiga, ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan seperti itu? Bermusyawarah lah. Oh, berarti ada selain pertama bermusyawarah, lalu yang memutuskan Ibu gitu ya. Ya. Oke, Bu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari terjadinya kasus-kasus dilema etika? Hal apa? Bersama seperti bermusyawarah ya kan. Oh, bersama. Tetap musyawarah ya Bu intinya ya. Iya. Oke, mantap. 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Perbedaan pendapat lah jelas. Perbedaan pendapat anggota Gitu. di rapat ya Bu ya. Lalu yang keenam, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu bila terjadi ada kejadian dilema etika? Adakah tata kelola jadwal tertentu? Tidak ada sih Bu. Oh, berarti apakah langsung menyelesaikannya, kalau ada masalah terjadi langsung menyelesaikannya di tempat? Tidak tergantung Bu, masalahnya terjadinya kapan gitu. Berarti tergantung situasi terjadinya masalah tersebut. Berarti tidak terjadwal, dia tergantung situasi gitu ya. Ya, oke. Lalu bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan dalam penyelesaian masalah tadi Bu? Prosedurnya itu seperti kayak kita mengadakan musyawarah, terus kita terapkan gitu kan kepada
anggota supaya anggota itu melaksanakan semaksimal mungkin. Oke, baru yang terakhir ya Bu, ya. Ada nggak seseorang mungkin yang jadi tokoh idola ibu, misalnya ada masalah gitu kan, ibu curhat atau ngadu, nggak bingung nih urusannya apa, kira-kira ada nggak seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ada Siapa gitu? pembina sekolah ini. Pengawas atau pembina gitu? Iya, pembina, pengelola, pembina lah. Gitu ya. Karena kan kami di ini kan ini kan bukan pribadi gitu. Jadi kami itu ada strukturnya gitu. Berarti pembina namanya. Iya. Oke Bu, sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk wawancara. Terima kasih banget ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't believe that you came into my life. You made me feel